Halo semuanya, di sini kita akan bahas mengenai soal-soal laju reaksi. Ada 10 soal yang akan kita bahas, silahkan disimak ya. Untuk soal yang pertama, di sini ada tabel yang berisikan data-data konsentrasi dan waktu ditanyakan harga X, jadi harga waktu reaksi untuk percobaan keempat. Caranya ingat, V itu berbanding terbalik dengan waktu, jadi kita tuliskan dulu laju reaksinya. Kemudian kita cari order reaksinya, misalkan order terhadap F2 itu A, order terhadap ClO2 itu B. Kita cari dulu order A, yaitu dengan cara melihat data konsentrasi ClO2 yang sama, yaitu pada percobaan ke-1 dan ke-3. Sini kita masukkan 0,2 menjadi 0,4 itu dikali 2, maka 2 pangkat A, kemudian 1/6 menjadi 1/3 itu dikali 2, berarti sama dengan 2, sehingga A-nya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari order B, lihat konsentrasi F2 yang sama, yaitu pada percobaan yang ke-1 dan ke-2. Di sini 0,01 menjadi 0,04 itu dikalikan 4, maka 4 pangkat B sama dengan 1/6 menjadi 1,5 itu dikali 4, maka sama dengan 4, sehingga ketemu B sama dengan 1. Kemudian berikutnya adalah kita menentukan persamaan lajunya, V sama dengan K kali konsentrasi F2 pangkat 1, ClO2 pangkat 1. Kemudian kita mencari K. Misalkan kita pakai data yang pertama, kita masukkan data-datanya mulai dari lajunya dan juga konsentrasinya seperti ini. Sehingga setelah kita hitung nanti ketemu K-nya yaitu sama dengan 10 pangkat 3 per 12. Kemudian berikutnya kita akan mencari harga X, yaitu lihat data keempat, kita masukkan data-data laju, K dan juga konsentrasi F2 dan ClO2 nya kita masukkan semuanya. Seperti ini, ketemu X nya sama dengan 0,8 menit. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini ada data tanyakan laju reaksi jika konsentrasinya 2 molar dan 5 molar. Kita cari dulu ordernya, misalkan ordernya X dan Y. Untuk mencari X, kita lihat data konsentrasi H2 yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Kita masukkan 6 menjadi 12 itu dikalikan 2, maka 2 pangkat X, kemudian 2 menjadi 8 itu dikalikan 4, maka sama dengan 4, ketemu X sama dengan 2. Kemudian mencari order Y, lihat data konsentrasi NO yang sama, yaitu data 1 dan 3. 2 menjadi 4 itu dikalikan 2, maka 2 pangkat Y, kemudian 2 menjadi 4 dikalikan 2, maka sama dengan 2, ketemu Y sama dengan 1. Persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian untuk mencari K, kita misalkan pakai data yang pertama. Kita masukkan angka-angkanya untuk laju dan konsentrasi, kita hitung, maka angkanya ketemu 1/36. Kemudian mencari laju jika konsentrasinya 2 dan 5, kita masukkan pula K, konsentrasinya, ketemu lajunya sama dengan 0,55 molar per detik. Untuk nomor 3, di sini ada data percobaan, kemudian yang ditanyakan adalah reaksi yang paling cepat. Kita perhatikan bentuknya, konsentrasi, dan suhunya. Maka berdasarkan prinsip faktor-faktor laju reaksi, data percobaan yang paling cepat yaitu percobaan 4. Berdasarkan luas permukaan, konsentrasi, dan suhunya. Sini karena luas permukaan serbuk itu lebih besar, sedangkan konsentrasi dan suhu dari data ini yang paling tinggi, seperti itu. Untuk soal nomor 4, di sini ada data percobaan, kemudian yang ditanyakan adalah pada percobaan yang nomor 1 dan nomor 3. Kemudian ditanyakan laju reaksinya ternyata dipengaruhi oleh luas permukaan. Karena serbuk dan bongkahan memiliki luas permukaan yang berbeda, sedangkan konsentrasi dan suhunya tetap sama. Untuk soal nomor 5, di sini ada beberapa gelas kimia, kemudian ditanyakan adalah yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Berarti kita cari perbandingan, jadi antar dua gelas yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan, yaitu 1 dengan 2, kemudian 3 dengan 4. Hal ini disebabkan karena antar masing-masing kedua gelas itu
Yang berbeda hanya luas permukaannya saja, sedangkan faktor-faktor yang lain itu sama. Untuk nomor 6 di sini hampir sama, tapi yang ditanyakan hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Berarti juga kita cari perbandingan yaitu 1 dengan 4, karena hanya 1 dengan 4 inilah yang memiliki perbedaan luas permukaan atau bentuk, sedangkan faktor yang lainnya sama, seperti itu. Untuk soal nomor 7, di sini ada 5 percobaan yang ditanyakan hanya dipengaruhi oleh suhu. Maka kita cari gelas perbandingan yang suhunya berbeda, yaitu 4 dengan 5. Karena di sini suhunya beda, tetapi faktor-faktor yang lain tetap sama, yaitu konsentrasi dan luas permukaannya. Seperti itu. Untuk soal nomor 8, di sini kita fokus pada percobaan 2 dan 3. Untuk percobaan ini dipengaruhi oleh luas permukaan karena ukuran partikelnya berbeda, yaitu kerikil dan serbuk. Sedangkan faktor yang lain yaitu suhu dan konsentrasi tetap sama. Untuk nomor 9, di sini ada data-data mengenai percobaan baik suhu maupun waktunya. Sini bisa kalian perhatikan. Maka karena itu akan adalah waktu yang diperlukan, maka kita masukkan ke dalam rumus, kita tentukan ada T1, T2, delta T, dan N-nya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu T2-nya sama dengan 10 detik. Kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu perbandingan suhu dengan waktunya. Setiap kenaikan 10 derajat, waktunya akan meningkat setengahnya. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk soal nomor 10 di sini sama seperti yang nomor 9 tadi, tetapi datanya hanya suhu dan juga waktunya tanpa ada lajunya. Maka di sini kita bisa tetap menuliskan V1 dan V2, kemudian yang lain bisa kita masukkan angka-angkanya supaya bisa mengetahui bahwa V2 ternyata sama dengan 16 V1, jadi akan meningkat 16 kalinya. Juga bisa menggunakan cara yang lain dengan perbandingan suhu dan laju seperti tadi. Di sini dimasukkan angka-angkanya sehingga nanti bisa kita temukan pada suhu 60 derajat ternyata juga lajunya menjadi 16 kalinya, seperti itu.